Halo, cek. Suara saya masuk? Masuk, Pak. Baik, di sini di Zoom kita lihat hadir sudah 28 orang ya. Kira-kira masih sekitar 10 orang lagi yang belum hadir. Bagaimana? Kita tunggu dulu rekan-rekan yang lain atau kita mulai saja? Tidak ada jawaban ya. Setelah itu kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, ini kita sudah memasuki bulan Desember ya. Kalau terhitung ini berarti sudah minggu ke-13. Berarti 14, 15, 2 minggu lagi, lalu biasanya ada minggu tenang ya, lalu UAS. Nanti kira-kira 3 minggu lagi sebelum UAS itu. Masih ada kegiatan kita, proses belajar mengajar, dan juga mungkin kegiatan asinkronus terkait kuliah ini. Nah, minggu kemarin saya juga sudah memberikan tugas ya terkait homomorphic encryption. Nah, di sini bagaimana kira-kira? Ada tidak yang ingin ditanyakan terkait homomorphic encryption tersebut? Coba lah Amelia, ada tidak? Lola, posisinya sedang di mana Lola? Lagi di kampus, Pak. Cukup riuh ya suasananya di sana. Di lab atau di mana? Iya, Pak, di lapor, Pak. Ya, menurut Lola yang partially homomorphic itu bagaimana Lola? Kalau menurut Lola yang partially homomorphic itu, Pak, dia bisa inskripsinya tuh bisa melakukan jenis operasi tertentu. Salah satu yang bersifat salah satu, Pak, apakah itu adiktif atau multiplikatif, Pak? Oke, terima kasih Lola. Kalau Haikal Arfan mana? Halo Haikal? Mana nih Haikal suaranya? Sedang di mana Haikal? Coba nyalakan kameranya sedikit. Kalau saya tidak kedengaran, yang lain bagaimana? Belum, Haikal. Belum terdengar.
Atau sambil menunggu Haikal, ada yang coba menjelaskan sedikit terkait yang somewhat homomorphic? Ayo, ada yang ingin mencoba menyampaikan pendapatnya? Ayo. Kalau tidak, coba Fatan Bima, ada tidak? Ada Pak. Ya, silakan Fatan. Apa tadi Pak? Kurang terdengar sama saya Pak. Yang itu, yang somewhat homomorphic encryption. Somewhat ya Pak. Oke, sebentar Pak. Kalau somewhat itu yang mengizinkan operasi perjumlahan atau perkalian, namun dengan jumlah waktu yang terbatas. Jumlah waktu yang terbatas. Oke. Ya, sebenarnya kalau rekan-rekan sadar ya, ketika rekan-rekan mencari di terkait homomorphic encryption ini, itu sebenarnya agak cukup sulit ya untuk dicari kalau rekan-rekan menggunakan Google. Cukup sulit di sini maksudnya tidak begitu banyak sumber-sumber yang istilahnya apakah benar ini yang dikatakan somewhat, apakah ini yang dikatakan partial, ini apakah ini yang dikatakan fully. Karena kalau rekan-rekan sadar itu sebenarnya topik ini ya, homomorphic encryption ini tergolong topik yang baru sebenarnya. Nah, kenapa dibilang baru? Padahal sebenarnya kalau dikaji ya, seperti yang parsial itu ya, yang awalnya muncul kan yang bertipe parsial itu seperti RSA. Nah, RSA itu awalnya muncul pada tahun tidak salah 1978 itu. Jadi ibaratnya walaupun sudah lama ya, sudah hampir 40 lebih tahun yang lalu. Cuman ketika itu sebenarnya awalnya tidak untuk membuat skema seperti homomorphic ini. Nah, namun dari algoritma-algoritma yang ada itu seperti RSA, mereka ternyata di dalam algoritma itu sendiri mereka bisa memanfaatkan ya struktur algoritmanya tersebut untuk dilakukan proses homomorfis. Nah, homomorfis ini sebenarnya fase matematika sebenarnya ini. Nah, jadi banyak kalau rekan-rekan baca juga ya pada RSA itu ternyata algoritma RSA support untuk multiplication sebenarnya, atau perkalian. Nah, sedangkan kalau kita kaji ya, kalau operasi dasar matematis pada komputer itu kan yang penting itu penjumlahan dan pengurangan sebenarnya. Dan juga perkalian dan pembagian. Tapi kalau kita lihat ya untuk pengurangan itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penjumlahan. Begitu juga pembagian itu sama saja dengan perkalian. Nah, cuman dikali mungkin dengan pecahan ya, mungkin sepersekian atau sepersekian atau 0, sekian. Nah, berikut juga pengurangan. Ibaratnya kalau kita menjumlahkan 1 tambah 1, kalau pengurangan kan bisa 1 ditambah min 1. Nah, makanya untuk homomorphic ini fokusnya dengan addition atau multiplication. Nah, kalau rekan-rekan juga membaca atau mencoba itu ya, RSA itu sebenarnya memang dia support full untuk multiplication atau perkalian ya. Tapi sebenarnya dia juga support penjumlahan. Namun penjumlahnya itu sangat terbatas. Nah, kalau tidak salah dulu saya pernah mencoba itu ya untuk RSA yang sangat simpel saja 16 bit itu. Untuk penjumlahan saya hanya bisa sampai karakter sampai angka 8 kalau tidak salah. Lewat dari penjumlahan yang hasilnya 8, nah itu hasilnya akan salah. Itu hasilnya tidak sesuai lagi. Nah, makanya sebenarnya istilah somewhat itu juga lahir dari beberapa algoritma yang lain juga. Memang sebenarnya niatnya untuk dikembangkan juga ya dari partial homomorphic tersebut, tapi dia tidak bisa maksimal karena dia berdasarkan algoritma yang lama. Nah, misalnya ya, yang beberapa algoritma yang lain mungkin Paideer, Okamoto itu bersifat aditif ya. Kalau El-Gamal, nah, itu ibaratnya kalau dia ditambahkan, diimprove ya algoritma tersebut untuk memperoleh somewhat homomorphic, misalkan dia yang awalnya penjumlahan,
Nah, dia bisa mensupport perkalian, apakah ditambahkan batasnya tadi ya, seperti RSA tadi, atau memang dia juga support full, tapi hanya bisa beberapa kali saja. Misalnya untuk 3 kali proses perkalian untuk chip X yang sama bisa lagi menghasilkan hasil yang valid. Nah, seperti itu kira-kira bentuk somewhat homomorphic. Nah, mungkin kalau rekan-rekan masih ragu ya, simpelnya kan homomorphic itu ya. Kemarin juga sudah saya jelaskan itu. Ibaratnya begini, ibaratnya rekan-rekan ada 2 data ini. Data yang pertama itu bernilai 5. Ini anggap saja data beneran ya. Bernilai integer 5 dan data kedua integernya 10. Nah, kita ingin sebenarnya memproses data ini dengan menjumlahnya. Tentunya yang diharapkan hasilnya adalah 15. Tapi kalau kita bicara ini datanya sudah bersifat online ya, atau melalui internet, yang sudah disebarluaskan tentunya, kita tidak bisa memungkiri itu ada layer-layer security yang mungkin saja diterobos kan oleh hacker, atau memang ada kecurangan yang dilakukan oleh orang dalam, seperti saya sebut kemarin. Sehingga tentunya dilakukan protokol security yang lain. Salah satunya adalah enkripsi. Nah, namun bagaimana jika, kalau ini kasusnya ya, jika kita tetap ingin memproses data tersebut, tapi melalui sistem yang ada dalam online tersebut, melalui cloud computing lah misalnya. Nah, mau tidak mau kan kita harus mendekripsi data tersebut. Ibaratnya awalnya 5 itu dienkripsi menjadi X, lalu disimpan di database, 10 dienkripsi menjadi YZ, juga disimpan di dalam database. Nah, kalau algoritma enkripsi biasa ya kita tidak bisa menjumlahkan X dan YZ ini. Mungkin saja bisa dijumlahkan, tapi nanti ketika didekripsi ya, misalkan dijumlahkan hasilnya ini, PDQ ini. Nah, hasilnya itu tidak akan menjadi 15. Yang di mana kita tahu kalau raw datanya itu harusnya menjadi 15. Nah, makanya dibentuk sebuah algoritma khusus yang menangani hal ini. Jadi ibaratnya di cloud computing tersebut, atau yang di sistem yang selain sistem kita, di mana kita ragu di sana apakah data itu benar-benar secure atau tidak, datanya tetap bisa diolah. Nah, ibaratnya di sini ya, kalau menggunakan algoritma homomorphic, X dan YZ tadi itu dijumlahkan hasilnya PDQ ini. Nah, ketika kita sebagai user, atau taruhlah sistem lagi ya, yang ingin mengambil hasil akhirnya itu, yang dimana kita tahu X ditambah YZ ini akan menghasilkan ciphertext yang baru ya. Nah, tentunya ini juga menambah layer security nantinya. Kita hanya perlu mendekripsi hasil akhirnya saja. Jadi kita tidak usah mendekripsi X menjadi 5 kembali, YZ menjadi 10 kembali, lalu kita jumlahkan sehingga 15. Kita hanya perlu mendekripsi yang hasil terakhirnya saja, PDQ ini. Dan di dekripsi menghasilkan 15, yang tentunya valid ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau dilihat sejarahnya juga ya, kenapa ini tuh cukup baru dibilang, dan belum begitu populer ya. Sebenarnya kalau yang fully homomorphic, kalau rekan-rekan juga sudah membuat, mungkin ya belum saya cek juga semuanya, itu baru keluar itu oleh Craig Gentry, kalau tidak salah itu pada tahun 2010. Dia mencoba membuat algoritma baru yang bersifat fully homomorphic, mana dia bisa full mensupport penjumlahan dan perkalian tersebut. Nah, 2010, kalau kita lihat ya, sebenarnya itu juga cukup lama kan kalau kita kaji, sekarang itu sudah 2021, 20 tahun ibarat. Dan sebenarnya juga sudah ada 4 generasi dari pembuatan yang fully homomorphic ini. Namun kenapa terkesan begitu lambat? Kita bicara di sini apa ya, popularitasnya. Ibaratnya ya kalau sebuah algoritma ya, kita kajinya di sini algoritma, kalau dia kurang populer ya, ibaratnya tidak akan banyak yang menggunakan. Nah, kalau tidak banyak yang menggunakan, tentunya sangat minim ya didapatkan data-data atau kelemahan-kelemahan terhadap algoritma tersebut. Jadi karena sedikit orang yang menggunakannya, tidak begitu cepat nanti perkembangannya. Berbeda dengan yang populer seperti RSA. RSA itu banyak sebenarnya bug-nya. Cuman karena dia efektif ya untuk digunakan terhadap satu sistem tertentu, usernya banyak, sehingga semakin banyak user, banyak orang menemukan kelemahan, banyak cepat pula respon untuk mengimprove algoritma tersebut, nah sehingga perkembangannya semakin cepat dan penggunaannya juga akan semakin populer. Kalau kita bicara homomorphic ini, drawback utamanya adalah tentunya performa di sini. Untuk
dari algoritma asimetris saja ya, itu sudah terbilang algoritma yang lebih boros itu memakan storage dibanding algoritma simetris atau enkripsi yang lainnya. Nah, ditambah yang algoritma yang mensupport fully homomorphic ini. Jadi dia datanya itu akan jauh lebih besar ya, ciphertext tersebut dibanding raw datanya. Pertama, jauh lebih besar, kedua komputasinya akan semakin sulit. Nah, karena dia kalau mensupport homomorphic ini, tentunya ada beberapa komputasi yang harus ditambahkan atau tidak bisa dihilangkan dari algoritma awal. Nah, sehingga karena dia lambat dan boros data, sehingga algoritma ini tidak populer sebenarnya. Karena kalau kita kaji produk-produk kalau yang akan dijual tersebut, tentunya orang akan memilih produk yang efektif dan efisien. Kan selalu dijual dua kata-kata tersebut ya, efektif dan efisien. Sehingga inilah yang menyebabkan algoritma ini cukup lambat sebenarnya, tidak populer. Nah, namun kalau rekan-rekan juga tertarik ya, ini sebenarnya juga baru juga ya terkait homomorphic encryption ini ditambahkan pada keamanan informasi ini. Karena sejujurnya kalau pengalaman saya ketika dulu S1 dan S2 ini malah topiknya tidak ada sebenarnya. Sehingga ketika saya mengajukan penelitian di mengangkat topik ini langsung diterima. Nah, kasarnya kenapa? Karena waktu itu ketika S1 belum ada satupun orang yang mengangkat topik ini untuk tugas akhirnya. Begitu juga di S2 ketika saya kembali menawarkan topik ini juga cukup gampang diterima karena ini masih baru di institusi tersebut. Kalau kita lihat ya di Indonesia saja ini masih terhitung baru ini, apalagi di masing-masing institusi tersebut. Nah, kalau saya cerita lagi, kalau dulu saya ketika S1 ini membuat sistem e-voting sederhana ya, menggunakan yang partial homomorphic, berarti berbasis software itu kan yang adanya. Nah, ketika saya S2 itu niatnya ingin membuat yang berbasis hardware. Nah, kenapa? Karena kalau kita kaji ya, embedded system sekarang makin populer. Kalau kita kaji juga untuk e-voting yang berbasis teknologi, nah biasanya orang kan membuat sebuah alat itu. Walaupun sistemnya sama ya, kita pergi ke satu tempat, tapi di tempat itu kita tidak mencoblos kertas, kita masih menggunakan alat. Karena kalau kita sistemnya full online, maksudnya kita login di suatu website dan voting di sana, itu sangat berbahaya ya dari segi security sebenarnya kalau konteksnya itu bersifat e-voting, apalagi presidensial levelnya kan, atau level wali kota saja atau gubernur itu sudah sangat fatal security-nya. Maksudnya ibaratnya belum begitu menjamin bahwa itu benar-benar aman. Makanya dibutuhkan device. Device itu pasti bersifat embedded. Plusnya lagi kalau bersifat hardware ya, kalau rekan-rekan tahu, itu komputasinya akan jauh lebih cepat sebenarnya. Apalagi hardware yang memiliki fungsi khusus seperti embedded tadi yang fungsinya hanya untuk mengenkripsi dan dekripsi pesan saja. Tentunya itu akan berkali-kali lebih cepat dibandingkan software. Nah, makanya jika rekan-rekan tertarik mengenai topik ini silakan ya. Silakan dipelajari lagi dan dilihat bagaimana nanti implementasinya. Ada yang ditanyakan terkait homomorphic encryption ini sebelum kita masuk ke topik pertemuan 13 kita. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Iqbal. Saya ingin bertanya mengenai somewhat sama yang fully, Pak, yang fully HE, Pak. Apa batasan di antara kedua HE ini, Pak? Gimana batasannya? Karena yang somewhat tadi kan juga bisa kedua additive sama multiplication, Pak. Oke. Nah, sebenarnya Iqbal ya, kalau kita mengkaji somewhat itu dia tidak ada batasan fix sebenarnya Iqbal. Karena kalau yang saya baca juga ya, mungkin rekan-rekan lain juga sudah mungkin update ya, mungkin pengetahuan terbaru. Cuman dulu ketika saya mencari-cari tahu dan meneliti di bidang ini ya, somewhat itu sebenarnya yaitu tidak ada parameter khusus. Karena kalau kita lihat parsial ya, dia hanya full mensupport salah satu saja kan, penjumlahan atau perkalian. Sedangkan yang fully itu dia mensupport kedua-duanya tanpa ada batasan apapun. Nah, tapi somewhat ini pun intinya somewhat itu ya dia hanya full support untuk satu saja, entah itu perkalian atau penjumlahan,
Dan dia juga bisa melakukan operasi yang salah satu di antara yang lainnya. Misalkan dia full di penjumlahan kan, tapi dia juga support untuk perkalian. Cuman perkaliannya itu terbatas. Nah, itu tadi. Contohnya itu tergantung algoritmanya juga itu Iqbal. Misalkan RSA tadi ya, dia full support di perkalian. Tapi dia juga bisa untuk penjumlahan, tapi ada batasannya. Nah, seperti itu maksudnya Iqbal. Ibaratnya ya, kalau di RSA, misalkan kuncinya saya taruhlah 64 bit. Ini andai-andai saja ya, maksudnya jika saya mengkalikan, berarti maksimal perkaliannya diandaikan saja itu 64, itu masih valid kan, karena dia batas kuncinya seperti itu. Nah, sehingga kalau lewat 64 dia akan error. Tapi kalau algoritma lain juga seperti itu ya, dia ada batasan-batasan algoritma sendiri, apakah itu nilai P-nya yang mempengaruhi atau nilai N-nya. Tapi dia ada maksimum value-nya agar nilainya itu masih benar istilahnya. Nah, tapi kalau kita balik ke RSA tadi ya, 64 bit itu maksimal untuk perkaliannya karena ukuran kuncinya segitu. Tapi dia juga support penjumlahan. Tapi penjumlahnya itu sangat minim. Kalau tadi ya saya 16 bit itu kalau tidak salah lebih dari 8 aja dia error. Berarti kan berapa itu? Masih banyak lagi kapasitas maksimalnya yang tidak bisa terpakai. Nah, seperti itu ibaratnya, Iqbal. Baik Pak, Jadi terima kasih. sebenarnya itu tergantung algoritmanya juga Iqbal, apakah dia support somewhat atau tidak. Dan bahkan somewhat itu pun juga ambigu sebenarnya itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak, nah topik kita berikutnya ya, kita sudah membahas kriptografi modern ya, yakni simetris dan juga asimetris. Simetrisnya seperti DES dan AES, kalau asimetris ya seperti RSA, kalau yang pernah kita lakukan ya. Ada juga itu Faillier, Gamal, dan sebagainya. Diffie-Hellman, itu yang paling banyak digunakan juga ya. Berikutnya kita akan membahas kriptografi juga, sebuah fungsi, orang nyebutnya fungsi atau algoritma kriptografi juga. Jadi ibaratnya dia yang benar-benar full satu arah. Kemarin ada yang bertanya entah di kelas ini atau di kelas sebelah, ya saya lupa ya. Apa maksud one way function itu Pak? Nah, one way function itu ibaratnya ciphertext tersebut tidak bisa direkomutasi dibalikkan tanpa adanya kunci kan. Nah, tapi kalau ada kunci dia benar masih bisa dibalikkan ke plaintext semula. Nah, kalau fungsi ini dia benar-benar tidak bisa dibalikkan kembali menjadi raw data. Nah, di sini kira-kira ada tidak yang pernah membuat sistem yang dimana ada database-nya dan menyimpan password dalam database tersebut? Ada tidak? Atau mungkin ada rekan-rekan yang pernah melihat bagaimana password itu tersimpan di dalam tabel database? Ya, kalau tidak ada, mungkin sebelum saya jelaskan kita diskusi kembali. Di sini ada sebuah video ya. Nah, kita akan menonton video ini terlebih dahulu. Sebelumnya mungkin saya akan cek sound dulu apakah sudah masuk atau belum ini. You might have found out that there is a website that checks if your online accounts have been compromised by hackers. Ada tidak soundnya? Ada Pak. Ada ya. Ini kebetulan ada subtitle bahasa Indonesia ini di sini. Baiklah, mari kita tonton. Kita ulang dari awal. Saya buat ya 1080. You might have found out that there is a website that checks if your online accounts have been compromised by hackers. So you enter in your email address and oh no, you have been pwned. Hackers now know the passwords that you used on all these services. But do they really know your password? Well, as it turns out, that might not actually be the case. And to understand why, let's take a look at what options companies have to protect your passwords and safely store them so that even when hackers get access to their systems, your password stays safe. There are 3 ways a company can store your password. They can store it in plain text,
use encryption on it, or use what's called a hash function. Let's go quickly over each one of these, and let's start with the most basic one, plain text. This is obviously the most dangerous way of storing passwords. If hackers breach the company's database, they get to see all the passwords of the users. And since a lot of people have the bad habit of using the same password for multiple accounts, it's likely that one compromised password could lead to more compromised accounts. Now, you might think that companies aren't silly and that none of them store our passwords in plain text. However, you would be very wrong in thinking that. Past breaches have showed us that top companies with millions of users weren't adequately protecting passwords. A possible alternative to plain text storage is encryption. You take the password of the user and, before you store them, encrypt them with an encryption key. This would prevent hackers from obtaining the real password of users, but it's still quite risky. Underneath the encryption layer is still a plain text password. And so if an attacker manages to steal the encryption key as well, he can unlock all the passwords. The problem with encryption is that it is designed to work in two ways. You can encrypt the user's password to keep it safe, but you can also decrypt it to reveal the password again. Encryption is very practical when you want to share data in a secure way, but not great if you want to prevent hackers from breaching your password. And that brings us to the third technique of storing passwords, and that's by using a hash function. How does that work? Well, a hash function takes an input that could be a piece of text like your password, or it could be a file, and it turns that into a string of text that always has the same length. There are many different hash functions available, but this is what the SHA-3 hash of Hello World looks like. Hash functions are very different from encryption because they only work in one way. You can calculate the hash of a password, but you cannot take a hash and turn it back into the original data. And that is an interesting property to have. By using hashes, companies can verify that you're logging in with the correct password without having to store your actual password. However, they aren't perfect either. Most hashing algorithms are optimized for speed. The more hashes per second they can calculate, the better. And that makes them vulnerable against brute force attacks. By simply calculating every hash of every possible password, an attacker can reverse the hash function. A modern GPU can do this with the speed of 292 million hashes per second, so it's only a matter of time before a hashed password is cracked using this technique. And if that's not fast enough, hackers can also use rainbow tables to further accelerate the process. These are lists of pre-computed hashes that can be used to quickly find weak and commonly used passwords. The speed of a hash function is a positive thing in certain areas. However, when it comes to storing passwords, you don't want this property. And then there is a second problem, and that happens when users share the same password. If both Alice and Bob have the password QWERTY, the hashes of their passwords will be identical. So when a hacker cracks the hash of this password, he also knows the other. Now, you might think that's not a big deal because it's very unlikely that different people will use the same password. Well, think again. The password QWERTY has been found more than 3 million times in data breaches. To make matters even worse, here's the top 10 most used passwords in 2017. Not the strongest of passwords. To defend against these types of attacks, we can add what's called a salt to the password before we hash it. The salt is just some random data, but it ensures that the hash of your password will always be unique, even if others use the same password. So if Bob and Alice both use the password QWERTY, their hashes will be completely different. So if an attacker cracks Bob's password, he can't link that password to Alice, and he has to start his cracking attempts all over again. This technique prevents hackers from cracking a bunch of passwords in one go. It makes a brute force attack slower, but still very much possible. So to solve this, we have to take a look at another technique, which is using a special hash function which is deliberately being slowed down. Example of these are bcrypt, scrypt, or argon2, and they completely neutralize brute force attacks. These algorithms take a password as input along with a salt and a cost. This last one is very interesting. The cost defines the number of rounds the algorithm goes through, and this effectively slows it down. Now, over time, our computers become faster, and so brute force attacks against these algorithms becomes easier. And that's because they can simply try more combinations in a shorter time span.
All we have to do to counter this is increase the cost parameter so the algorithm remains resistant against these types of attacks. Pretty genius. So those are the three options that a company has to store and protect your passwords. But why settle for just one method if we can use multiple? You can't be greedy enough when it comes to security. This multi-layer protection is used by Dropbox, for instance. They take your password and start by running it through a simple hash function without a salt. This is their first line of defense. They then take the hash and run it through the bcrypt algorithm with a salt and a cost of 10. This prevents brute force attacks. And finally, the resulting hash is encrypted with the Advanced Encryption Standard, or AES for short. The encryption key for this is not stored in their database, but is instead kept separately. So if an attacker breaches the Dropbox database, they will have to peel away each protective layer around your password, and that will take a lot of time. In fact, the cracking attempt would likely be more costly than what they get in return for compromising your account. So time for a conclusion then. If your account has been compromised, it's best to change your password immediately. However, depending on the security measures of the company that was compromised, it might be possible that hackers haven't been able to retrieve your password. And that's thanks to the magic of hash functions and cryptography in general. So now you know how companies can safely store your passwords. That was it for this video. If you learned something from it, hit the thumbs up button and consider getting subscribed. And as always, thank you very much for watching. Oke. Bagaimana? Ada yang ingin komentar terkait videonya atau yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ya, kalau kita lihat tadi ya di videonya itu, apalagi yang di ending itu ya, kembali ditampilkan bahwa terbukti ya tidak ada namanya layer security ya yang benar-benar 100% aman ya. Selalu ada aja celah. Kalau kita lihat tadi ya, yang namanya hash function tadi itu ya, berbeda dengan algoritma enkripsi, di mana musuh utamanya adalah bisa didekripsi. Nah, kalau pada hash function tadi ya, musuh utamanya adalah ditemukan kolisi tadi namanya, coalition ya, atau kolisi. Ibaratnya ditemukan dua nilai hash yang sama nanti. Jadi juga di video ditampilkan bisa menggunakan multiple layer security. Tadi itu ya, hash ditambahkan mungkin dengan salt, QC, dan sebagainya. Itu juga akan kita bahas juga ya. Nah, tapi simpelnya ya, tidak ada layer security yang benar-benar 100% aman. Nah, kedua juga, selalu diingat kembali yang di awal saya bilang itu, musuh utama dari keamanan adalah kenyamanan. Kalau kita bicara layernya makin banyak, makin bagus tadi ya, diberi emot jempol tadi oleh si pembuat video. Nah, tapi kalau kita kaji dari segi performanya, tentunya itu akan semakin lambat nantinya. Makin lambat dan juga mungkin semakin boros data nantinya. Itu drawback dari security, selalu bertimbang balik. Oke, kalau begitu, jika tidak ada yang ingin tanyakan, nah, mungkin akan saya jelaskan ya secara simpel itu ya. Kalau kita bicara, nah kenapa tadi saya sebut ya, ini adalah salah satu algoritma kriptografi. Kenapa? Nah, kalau kita lihat di sini kan ada beberapa fungsi hash ini, algoritma hash. Nah, ini cukup banyak ya, tapi yang populer itu adalah MD5 dan SHA-1 itu. Nah, silakan rekan-rekan cari kenapa itu populer, nah, itu menarik juga nanti untuk dikaji. Ibaratnya di sini saya ingin membuat sebuah hash ya, hasilnya itu dinamakan hash. Kalau kita enkripsi biasa saya namanya itu ciphertext. Ini hasilnya itu dinamakan hash. Misalkan kita enkripsi keamanan informasi. Jika kita klik ya menggunakan algoritma MD5, akan didapatkan sebuah nilai yang tentunya kita tidak paham apa maksud dari karakter ini. Nah, sehingga dia masih masuk ke dalam kategori kriptografi namanya. Masih ingat kalau mungkin ya yang sebelum UTS, kalau steganografi, ibaratnya dia bisa kita pahami secara nalar ya, tapi informasi aslinya itu berbeda dengan yang diinginkan.
Tapi kalau kriptografi, benar-benar kita tidak bisa pahami sama sekali secara nalar. Apa itu maksudnya karakter-karakter di bawah ini. Nah, sehingga fungsi hash ini masuk terhadap kategori kriptografi. Tapi dia tidak enkripsi. Kenapa? Karena tadi di video juga sudah dibilang ya. Jadi yang karakter ini, yang 108 bla 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 ini, maksudnya itu tidak bisa dikopas ya. Dia tidak akan bisa dibalikkan menjadi raw data, atau kita tidak bisa mengartikan ini menjadi keamanan informasi lagi. Impossible. Walaupun kita sebagai yang penulis algoritmanya, kita paham sekali algoritmanya, dan ibaratnya kita si usernya ya, kita tidak bisa merefer kembali hash tadi menjadi plain text. Nah, lalu apa fungsinya? Nah, salah satunya tadi yang password itu. Kalau rekan-rekan lihat ya, kalau dalam sebuah database yang umum ya, yang SQL, yang struktur database, nah biasanya kan tersimpan dalam bentuk tabel-tabel seperti ini. Maaf sebentar. Nah, kita lihat ya, masing-masing tabel itu tentunya kalau yang umum ya itu ada baris dan kolom kan. Nah, di sini kita lihat ada kolom password. Nah, di sini kalau ibaratnya kalau rekan-rekan menyimpan password secara raw. Tadi sini ada yang 1 2 3 4 5 tadi yang paling umum digunakan, ada yang QWERTY juga. Nah, kenapa di video tadi juga sudah dibilang ya sangat fatal? Karena memang sebenarnya celah security itu sangat berbahaya. Taruhlah pertama itu hacker. Kita tidak bisa menjamin sebagai user bahwa sistem tersebut benar-benar aman atau telah terkompromis. Nah, kedua, kita tidak tahu juga bahwa orang dalam apakah benar-benar menjaga data kita atau tidak. Karena jujur saja ya, zaman sekarang itu tidak asing lagi bahwa data pribadi kita itu dijual kemana-mana. Sehingga kalau rekan-rekan sadar itu, contohnya yang mungkin mereka rasa itu tidak vital ya, tapi mengganggu. Nah, seperti kalau email address ataupun nomor HP itu biasanya kan tersimpan secara raw data itu di database. Nah, itulah yang dijual belikan sehingga kita menerima SMS mama minta pulsa seperti itu, atau email-email spam yang lainnya. Nah, bagaimana dengan password? Kalau kita bicara password kan yang kita butuhkan kalau kita ingin buat sebuah sistem ya, fungsinya password ini hanya untuk mengecek apakah benar-benar saya sebagai user yang login itu benar-benar saya. Maksudnya kan cocok password yang saya inputkan di kolom password, misalkan 1 2 3 4 5, ketika saya enter ya, atau klik tombol login, nah dia akan dibandingkan 1 2 3 4 5 ini itu dengan yang ada di database saya. Misalkan saya si Adi Jinau ini ya, ternyata matching 100% ini, karakternya ada 5 karakter dan isinya 1 2 3 4 5. Sehingga karena matching, saya terautentikasi dan diizinkan memiliki akses. Nah, karena dibutuhkan hanya proses perbandingan saja, kenapa tidak kita gunakan fungsi hash tadi? Ibaratnya kita di sistem tersebut tidak perlu tahu apa password kita yang sebenarnya. Tapi mereka membutuhkan sebuah karakter yang dimana karakternya itu nilainya selalu sama. Ibaratnya seperti ini. Misalkan tadi ya, QWERTY. Nah, QWERTY ini kalau saya pencet login nanti ibaratnya atau sign up. Nah, nilai hash inilah yang disimpan di dalam database. Nah, kalau kita lihat di bawah ya. Nah, ini salah satu contoh password yang dalam bentuk hash ini. Nah, sehingga kalau nanti saya login kembali, ini kan ceritanya tadi saya sign up ya. Kalau saya login, misalkan ini sudah kita ubah ya. Nah, saya login QWERTY. Nah, kita lihat ya, ini kan kalau ingin dilihat saja depannya D8 dan belakangnya A4. Kalau saya hash kembali, nah, hasilnya akan selalu sama nilai hashnya. Jadi tidak peduli saya login menggunakan apa, entah itu HP, entah itu laptop saya, laptop orang, atau device apapun, jika saya menggunakan algoritma MD5, hasil yang didapatkan akan selalu sama ini. Jadi karena selalu sama, dia bisa digunakan sebagai pengganti password tadinya. Nah, itu pemanfaat hash yang pertama. Yang kedua, kalau fungsi hash yang kedua adalah seperti ini ibaratnya. Kalau rekan-rekan tahu ya, di sini banyak algoritma hash ini, di mana algoritmanya bisa dipakai oleh siapa saja dimanapun. Nah, tapi algoritmanya bersifat fix ya, tidak bisa dimodifikasi kalau secara fungsinya. Nah, ibaratnya kalau mana ya? Nah, ini ya, masing-masing algoritma hash ini tuh sudah ada ukuran fixnya, ukuran message digest-nya atau ukuran hash yang dihasilkannya tersebut. Misalkan MD5 tadi 128. 128 itu simpelnya
seperti ini saja, ada sekitar berapa karakter ini. Nah, taruhlah 30 karakter. Jadi apapun yang saya lakukan sebagai input ya, misalkan inputan saya cuma 1 karakter. Ketika saya hash menggunakan MD5, output saya tadi akan 128 bit, atau simpelnya tadi 30 karakter ya kita umpamakan. Ataupun sepanjang apapun saya masukkan inputan ya, QWERTY, atau bla bla bla. Nah, yang melebihi ukuran MD5 tadi, ketika saya hash, hasilnya akan tetap ukurannya fix, 128 karakter. Nah, sehingga kalau kita kaji ke password tadi yang pertama ya, kalau rekan-rekan sadar ya, kalau kita membuat database itu, masing-masing field ini ya, field atau kolom ini, username, nah itu fieldnya kan biasanya orang karakter. Kalau user ID ini biasanya integer kan, hanya ada angka-angka saja. Dan password itu, taruhlah itu mungkin karakter juga. Tapi kalau dari segi struktur database ya, kalau kita tidak bisa menentukan value field itu yang fix, nah, misalkan ini user ID, taruhlah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 karakter. Nah, mungkin kita menginisiasikan value-nya itu 8 bit saja. Jadi ibaratnya secara sistem ya, ketika di-compile ini programnya, maka di memori akan disediakan masing untuk field user ID itu ada 8 bit memori yang disediakan untuk menyimpan data. Nah, jika passwordnya itu berupa raw data, kita tahu kan password tersebut jarang biasanya yang memfikskan ukurannya. Maksudnya di sini kalau kita login email ya, biasanya kan minimal 8 karakter, tapi tidak ada maksimalnya. Mungkin yang memfikskan karakter tersebut seperti ATM misalnya kan, PIN itu memang harus 6, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Itu kan tergantung dari sistemnya itu sendiri. Tapi biasanya tidak ada difikskan ukuran password tersebut. Kendalanya apa? Misalkan kalau karena kita tidak memfikskan maksimalnya, taruhlah password itu kita set itu 100 karakter, dia mampu 100 karakter ibaratnya. Nah, tapi rata-rata orang hanya memasukkan 4 sampai dengan 12 karakter kan, karena kalau terlalu panjang tentunya orang tidak akan ingat password tersebut. Nah, sehingga kalau dari segi memori itu akan boros, karena nantinya di memori akan disediakan alokasi memori sebanyak 100 karakter tadi, tapi yang nantinya yang tersimpan hanya 10 karakter, itu akan boros secara memori. Nah, sehingga dengan menggunakan hash tadi ya, karena ukuran hashnya itu atau ukuran hasil akhir itu sudah fix berapa bitnya, sehingga kalau dari segi database, nah itu akan sangat efektif nantinya itu, dari segi memorinya nantinya. Itu fungsi hash yang kedua. Sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kalau yang hash ini kan, Pak, pas pembuatannya itu kan ada berdasarkan algoritmanya itu, Pak. Ya. Semuanya kita memasukkan algoritma yang sama, Pak. Terus di laptop orang lain, semuanya kita di laptop orang lain, apakah tetap result-nya itu sama, Pak? Iya, betul. Tadi yang nanya siapa? Felix ya? Iya, Pak. Ya, betul Felix. Kalau kita hanya sekedar ya, saya bicara sekedar menggunakan algoritma MD5 saja, itu hasilnya akan selalu sama. Silahkan cobakan ya, mungkin kita cobakan di situs yang lain atau di device yang lain, itu hasilnya akan selalu sama. Nah, makanya nanti kalau di video itu ada yang namanya salt. Nah, nanti saya jelaskan kenapa diperlukan hal seperti itu. Tapi jawabannya benar itu Felix. Kalau kita menggunakan algoritma MD5, itu akan selalu sama itu hasilnya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Muhammad Jihan, ada yang ingin ditanyakan? Ya, jadi berbeda ya dengan enkripsi ya. Enkripsi kalau setiap kita mengklik encrypt ya seperti RSA kemarin, hasilnya akan selalu berbeda.
Karena memang yang dikejar itu adalah salah satu layer security-nya adalah hasilnya itu tidak boleh sama, sehingga membuat itu ambigu. Sedangkan kalau hash ini, karena dia selalu sama, dia bisa dijadikan pengganti password nantinya. Karena tidak mungkin kan ketika kita klik login dengan password kita QWERTY itu, kalau hasilnya beda, nah, tidak mungkin kita bisa login itu ke sebuah sistem. Makanya itu salah satu karakteristik fungsi hash di sini. Nah, sebelum masuk ke salt, mungkin saya ada satu lagi ya, fungsi utama hash yang umum digunakan. Nah, kalau tadi yang pertama itu adalah untuk sebagai password ya, yang kedua itu sebagai kompresi data, bisa dibilang kompresi ya, karena sebanyak apapun saya masukkan tadi itu hasilnya akan fix 128 bit. Nah, kenapa kompresi data ini perlu dilakukan? Anggap seperti ini, misalkan rekan-rekan itu mendownload sebuah update, taruhlah update game misalnya. Jika update game itu di-download itu filenya tidak sesuai, atau maksudnya ada file tersebut yang sudah diubah, tentunya patch tersebut tidak akan berjalan kan, gamenya tidak bisa berjalan karena tidak cocok dengan patch yang aslinya. Atau kalau rekan-rekan bicara antivirus misalnya, rekan-rekan, nah ibaratnya di sini ya, ini Symantec juga merupakan antivirus ya. Ini ada file bla bla bla.x, lalu ukurannya 9 MB. Nah, karena kita bicara ini cukup sensitif ya, virus ya. Apakah benar file ini itu otentik? Maksudnya di sini tidak ada satu bit pun yang berubah di dalam file.x tersebut. Nah, bagaimana cara kita mencocokkannya? Sama dengan password tadi ya, kita bisa membandingkan semua karakter atau semua bit yang ada di dalam file tersebut, apakah cocok 100%. Tapi kalau kita bicara, taruhlah mungkin komputer sekarang 9 MB itu cukup singkat ya, untuk membandingkan benar-benar 100% cocok. Tapi bagaimana jika ini kita ganti dengan giga, 9 giga? Kalau kita akan mencek manual seperti itu, tentunya kita akan mengupload 9 giga, lalu sistem akan membandingkan ke 9 giga data tersebut masing-masing apakah sesuai. Nah, tentunya waktunya akan semakin lama, bukan? Sehingga dengan menggunakan hash ini, taruhlah 9 giga tadi ya, mampu di hash menjadi 128 bit saja, karena di sini MD5 ya. Nah, sehingga yang dibandingkan hanya hash-nya saja. Apakah hash-nya 100 sama? Jika iya, tentunya kesimpulan kita tidak ada satu bit pun yang berubah di dalam file yang berukuran 9 giga tadi. Nah, jadi ini salah satu fungsi hash juga, yang biasanya disebut sebagai fungsi checksum namanya. Untuk membandingkan apakah algoritma ini benar-benar file tersebut atau plain text tersebut tidak ada satupun perubahan. Nah, sehingga dia hash ini sangat mendukung salah satu prinsip security yang dinamakan integrity atau integritas data. Datanya itu asli, tidak berubah sama sekali. Seperti itu. Nah, lalu apakah tidak menimbulkan pertanyaan ya? Bagaimana? Tadi di video juga disebutkan kan, ibaratnya nih, saya login di Tokopedia. Tokopedia menggunakan password QWERTY tadi, dan didapatkan hash yang sama kan? Kalau sekarang kita SH1 deh, kita login menggunakan kebalikannya, SDFG. Nah, dapatkan hash seperti ini. Nah, kita lihat ini lebih panjang dari MD5 ya, karena SHA1 itu ukuran message digest-nya itu 160 bit. Nah, ketika saya login juga, taruhlah saya tipikal orang yang passwordnya sama semua di setiap platform. Saya login juga di Bukalapak misalnya, menggunakan passwordnya sama, ASDFG tadi. Nah, hash-nya tentunya akan sama. Ibaratnya ya, kalau berandai-andai ini, orang di Bukalapak itu, tipikal karyawan itu menjual data, ibaratnya. Walaupun data saya dalam database itu tersimpan seperti ini, dalam fungsi hash ini, karakter hash. Nah, seperti video tadi ya, kalau di rainbow table tadi, atau mungkin sudah dilakukan brute force oleh para hacker ya, ditemukan ada 1.000 orang dari 10.000 yang menggunakan hash ini, sehingga dia bisa mencocokkan bagaimana dengan kemungkinan orang yang paling banyak menggunakan password tersebut. Atau dia kebetulan juga telah membobol Tokopedia, dia mendapatkan fungsi hash yang sama, sehingga dia ibaratnya lebih mudah menebak, sehingga menimbulkan kolisi ketika menginputkan karakter tadi, plain text yang baru itu.
Nah, itulah yang ditambahkan namanya salt ya, salting pada hash. Salt itu simpelnya seperti ini. Taruhlah tadi di Tokopedia ya. Tokopedia itu menggunakan sama-sama SHA-1, sedangkan Bukalapak juga SHA-1. Dan dimanapun SHA-1 itu akan selalu sama. Tadi yang seperti saya jelaskan ke Felix ya. Lalu bagaimana caranya agar yang kemungkinan password yang 10 besar sama tadi itu bisa kita hindari? Nah, caranya simple. Ibaratkan di Tokopedia, dia setiap inputan password tersebut akan ditambahkan sebuah karakter atau beberapa karakter ya. Entah itu angka atau heksadesimal dan sebagainya. Intinya misalkan seperti ini. Di Tokopedia menambahkan karakter 1010. Jadi apapun yang diinputkan oleh si user di kolom password, taruhlah ini passwordnya SDF tadi atau QWERTY tadi, selalu ditambahkan 1010 di depannya sebelum dilakukan hash. Jadi ketika di hash, nah didapatkan hasil hash ini, 27 depannya, E0 belakangnya. Nah, lalu di Bukalapak, dia menggunakan salting juga, tapi yang ditambahkan itu, taruhlah dia menambahkan AAAA. Nah, sehingga setiap orang yang ingin login ya, atau mendaftar atau mengisikan password di kolom password di sistem Bukalapak, dia akan ditambahkan karakter AAAA di depan passwordnya. Nah, kalau kita lihat tadi yang 1010 Tokopedia itu kan 27E0 ya. Nah, kalau di Bukalapak ketika kita hash juga password QWERTY, yang dihasilkan berbeda menjadi AC dan 90. Walaupun password yang diketikkan itu selalu sama ini, QWERTY. Nah, jadi seperti itulah simpelnya prinsip salt tadi itu yang pada video. Jadi walaupun kita sama-sama menggunakan algoritma sama ya, atau SH1 atau MD5 ya Felix ya, tapi lebih aman jika kita menambahkan salting pada algoritma hash ini. Bisa saja memang sepakat kita menambahkan sebuah blok, kalau tipikal nanti itu kalau lebihnya ya itu algoritma MD5 lain itu bisa jadi komputasinya sistem blok juga seperti AES dan DES itu. Tapi ibaratnya ada ditambahkan satu hal yang fix di sana sehingga setiap hash yang diisikan berbeda itu nanti, walaupun algoritmanya sama. Seperti itu tadi kira-kira Felix. Di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jadi kalau dilihat ya, kenapa ada MD2, MD4, MD5, sudah ada SH1, kenapa ada SH yang lainnya? Nah, jadi kita lihat tadi juga ya, karena tidak ada algoritma ini yang perfect ya. Nah, pada fungsi hash itu ada kelemahan yang dinamakan kolisi namanya. Jadi target utama hash ini adalah seberapapun karakter ya, karakter yang sebagai plain text, entah itu raw data ataupun itu file ya yang akan di hash nantinya, dia itu selalu menghasilkan hash yang berbeda karena satu karakter pun diubah ya. Misalkan di sini QWERTY, ketika saya tambahkan 1 misalnya, QWERTY 1 hashnya akan berbeda. Kalau saya kurangkan misalnya QWERTY Y-nya tidak ada, hashnya juga berbeda. Atau misalnya sekarang jam 5 sore, kita hash ya 3F08. Ketika ada orang atau hacker mengubah menjadi jam 7 sore misalnya. Nah, hasilnya akan jauh berbeda. Nah, sehingga memang tujuan utama hash itu adalah sama sekali tidak akan menghasilkan hash yang sama. Tapi apakah kenyataannya seperti itu? Tentunya tidak. Nah, kita lihat ya, pada MD2 itu setelah ditemukan kolisi. Biasanya itu kolisi ini ditemukan karena user yang banyak, seperti yang saya jelaskan pada kasus homomorphic tadi, atau memang dilombakan. Nah, kenapa saya bilang seperti itu ya? Karena kalau kita lihat SHA ini, kalau rekan-rekan mencoba cari tahu, ini adalah algoritma keluaran lembaga NIST juga, yang dari Amerika itu. Apa kepanjangan National Security, lupa saya. Nah, sehingga sama dengan kasus DES dan AES ya, kalau masih ingat itu, DES tersebut sudah invalid ya, karena itu, kalau kejadiannya pada DES itu yang membuatnya tidak dipublikasikan sehingga menimbulkan kecurigaan apakah dia dimanfaatkan oleh lembaga itu sendiri. Sehingga untuk mengatasi tersebut dilombakan membuat algoritma upgrade-annya DES, itu AES gitu kan. Kalau SH ini karena yang buat juga NIST juga ya, simpelnya mereka juga melombakan ini.
Jadi karena ditemukan kolisi pada SH0, nah, apakah kolisinya itu fatal? Fatalnya tersebut mungkin bicara kemungkinan terjadinya hash yang sama itu cukup banyak ya. Nah, mungkin sudah tidak efektif lagi, maka akan dikeluarkan algoritma baru, SH1 lah kaji. Apakah ada kolisi? Nah, di sini kalau kita lihat datanya ya ada. Tapi apakah kolisinya tersebut vital atau tidak? Nah, itu silakan dikaji ya. Tapi kalau tidak terlalu vital, nah, itu masih populer digunakan. Makanya SHA1 ini walaupun sudah ada upgrade-annya ya, maksudnya dengan ukuran yang lebih besar, tentunya akan semakin kompleks ya, kompleks untuk di brute force. Nah, tentunya kolisinya sampai sekarang tidak ada. Nah, tapi itu kita mengkaji apakah kita ingin menggunakan storage yang besar juga nantinya untuk hash. Nah, tentunya kalau kita tidak butuh, kita akan kembali ke SHA1. Hebatnya lebih bagus dari SHA0. Makanya SHA1 itu paling populer. Itu juga MD5. Nah, tapi ada uniknya juga. Di SHA ini ada yang namanya SHA3. Kalau rekan-rekan coba cari tahu ya. Itu salah satu algoritma ya, kalau di SHA mungkin satu-satunya, yang dia itu ukuran message digest-nya itu dinamis. Jadi tidak fix seperti ini. Kalau seperti pekerjaan Felix tadi ya, ibaratnya kalau saya sebagai user menggunakan SHA3 nantinya, saya bisa mempredefine berapa ukuran message digest output-nya. Kalau saya ingin 256 bit, itu bisa. Atau 160 bit tetap, itu juga bisa. Nah, dan tentunya juga hasil yang dihasilkan tentunya berbeda nanti. Misalkan di saya menggunakan SH3 dengan ukuran 160 bit, lalu Felix tadi menggunakan SH3 juga, tapi ukurannya taruhlah 512 bit itu. Saya memasukkan QWERTY yang saya hasilkan, hashnya akan berbeda dengan Felix nanti, karena ukuran message digest-nya juga berbeda. Itu kelebihan untuk SH3 nanti. Oke, jadi secara simpel itulah fungsi hash tadi. Nah, kalau ada yang ingat di video tadi, dia juga mengatakan ada juga upgrade-annya ya. Hash itu diberi sal dan ada juga diberi namanya cost. Kalau cost itu ibaratnya seperti ini. Taruh tadi dia bilang cost-nya itu 10 ya, 10 cost-nya di video tadi. Maksud 10 di sini itu adalah di secara codingan ya, nilai 10 ini akan menjadi 2 pangkat 10. Nah, jadi ibaratnya kalau cost-nya 8, berarti 2 pangkat 8, atau cost-nya 5, 2 pangkat 5. Taruhlah cost-nya itu 3, 2 pangkat 3 berarti berapa itu? 4, 8 ya. Maksudnya di sini adalah algoritma tersebut, taruhlah MD5 tadi, akan diulang-ulang sebanyak 8 kali. Ibaratnya kalau seperti enkripsi blok ya, bloknya itu akan ada 8 kali kita set. Walaupun misalnya kita simpelkan blok secara default tersebut atau looping prosesnya itu defaultnya 2. Tapi kalau kita tambahkan fungsi cost di sini, nah dia akan diulang sampai 8 kali. Ibaratnya seperti itu. Jadi kenapa? Nah, kalau kita lihat ya di brute force tadi tentunya akan otomatis kan melakukan komputasi otomatis mencari nilai hash apa yang menimbulkan kolisi tadi. Jadi kalau kita taruhlah 5, berarti 2 pangkat 5 tadi ya. 2 pangkat 5 ini secara brute force di tahun 2021 ini sudah ditemukan banyak kolisi tadi. Nah, yang dilakukan adalah tinggal menambahkan cost-nya tadi saja, sehingga 2 pangkat 10. Ibaratnya beratus-ratus atau mungkin ribuan kali lipat ya proses looping tadi, iterasi tadi dilakukan untuk mendapatkan hasil hash terakhir ini. Sehingga dari segi brute force tadi, walaupun itu masih mungkin dilakukan, tapi akan boros waktu. Sehingga orang akan berpikir ulang untuk membrute force algoritma fungsi hash yang memiliki fungsi cost ini tadi. Nah, seperti itu. Jadi gunanya hanya untuk apa ya? Mempersulit komputasi. Kalau kita bicara single user, tentunya taruhlah 2 pangkat 10 ini 1 detik ya. 1 detik itu sudah cukup lama ya kalau kita bicara untuk apa mengencrypt data itu. Tapi kalau dari segi brute force, taruhlah mereka akan mencoba 10 juta kali kemungkinan, di mana satu kemungkinan saja akan makan waktu 1 detik. Nah, tentunya itu akan sangat boros waktu. Seperti itu analoginya tadi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Izin Pak,
Iya, silakan. Eh, mau nanya yang itu tadi Pak, yang Bapak jelasin tentang password yang dari Tokped yang 4 di awalan, yang di awalan itu Pak. Iya. Itu maksudnya gimana Pak? Saya belum terlalu paham. Oke. Jadi begini ya, ada tidak ya online hash calculator yang lain? Bentar. Atau simpelnya begini saja, Felix. Ibaratnya ya, password saya Rifki atau Rifki 123 kan, menggunakan MD5. Nah, yang didapatkan hashnya itu ini 7E B6 bla 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 sampai F0. Jadi ibaratnya kalau di Tokopedia itu menggunakan MD5 tadi ya, MD5 ataupun di Bukalapak dengan MD5, hash yang dihasilkan ketika saya meregistrasikan password saya Rifki 123 ini itu akan selalu sama ini. Nah, akan selalu sama. Jadi ibaratnya kalau sama ya di multi platform itu sama, taruhlah Bukalapak sama, Tokopedia sama, atau orang yang iseng seperti ini saja ya menggunakan online hash calculator itu, hashnya itu kan selalu sama karena sudah fix, algoritma MD5 itu sudah fix ya. Jadi ibaratnya si hacker bisa menganalogikan saja. Jadi ibaratnya di Bukalapak itu sudah bocor duluan misalnya datanya. Dan sudah ditemukan kolisi kalau 7E bla 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 ini itu bisa ditemukan taruhlah dengan menggunakan karakter lain. Taruhlah bla bla bla, dia juga menghasilkan hash ini. Nah, sehingga ketika kejadian di Bukalapak itu bocor ya, dan itu dia sukses login menggunakan password ini ketika diketikkan, karena hashnya itu sama ya, terjadi kolisi, bisa saja ketika Tokopedia baru bocor, dia lihat list database-nya tersebut, nah, ada hash ini nih, hash yang sama dengan Bukalapak. Ibaratnya tadi ya, di tabel Tokopedia itu ada hash yang sama dengan yang sudah dia cobakan tadi, dan sukses login ketika di Bukalapak. Nah, ketika di Tokopedia, karena dia menemukan yang sama, dia mengetikkan blabal ini lagi, karena kolisi tadi ya dengan Rifki 123, dia bisa login juga di Tokopedia. Nah, jadi bagaimana menghindari kemungkinan hash yang sama tersebut? Ibaratnya sama juga dengan enkripsi kemarin, bagaimana kita menghindari ciphertext yang sama walaupun kita masukkan inputan yang sama. Kan kalau pada enkripsi kan memang secara default ditambahkan random number generator kan, atau padding pada enkripsi kan, kalau pada yang simetris itu. Nah, kalau pada hash itu menggunakan salting namanya. Jadi ibaratnya yang Rifki 123 tadi itu, nah ini ya 7EF0, kalau kita by default saja kan menggunakan MD5, dimanapun digunakan itu akan sama hashnya. Agar dia berbeda ya, menghindari kesamaan tadi itu, ditambahkan salting, ibaratnya ditambahkan karakter secara default ya, di depan setiap password tersebut. Misalkan saya login, saya mengetikkan Rifki 123. Ketika saya klik hash this, nah sebenarnya yang terjadi adalah by default akan ditambahkan 1010 misalkan ya oleh Tokopedia. Jadi ketika saya pencet ini sebenarnya yang di hash itu bukan Rifki 123 saja, tapi 1010 Rifki 123. Sehingga hashnya itu berbeda. Berikut juga misalnya Felix. Felix login menggunakan passwordnya apa? Felix 111. Ketika Felix pencet, sebenarnya yang di hash itu bukan Felix 11 saja, tapi adalah 1010 Felix 111. Jadi simpelnya di Tokopedia, semuanya login itu, kolom passwordnya ketika kita pencet login atau sign up itu akan ditambahkan karakter 1010. Nah, sehingga kalau 1010 Felix itu hasilnya D4 ujungnya 19 ya. Nah, ketika Felix menggunakan password yang sama, tapi di Bukalapak menggunakan salting juga. Tapi dia menambahkan karakter 1111, bukan 1010. Kita lihat ya, tadi D4 sampai 219. Nah, ketika di Bukalapak atau di platform lain, yang dihasilkan adalah hash yang berbeda. Padahal Felix sebenarnya hanya mengetikkan password yang sama, ini Felix 111. Nah, seperti itu kira-kira Felix. Bagaimana? Sudah paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi?
kalau tidak ya, ini cukup sore juga ya. Sebenarnya ada lagi yang ingin saya jelaskan terkait yang namanya message authentication code. Nah, ini mungkin kalau dari segi nama ini cukup jadul juga ya, message authentication code. Nah, ibaratnya seperti ini. Kalau kita bicara hash saja, dia hanya mendukung integritas data saja. Maksudnya adalah datanya tersebut asli, tidak ada perubahan sedikit pun. Tapi pertanyaannya bagaimana kita benar-benar yakin bahwa data tersebut tidak berubah sama sekali? Karena kita tahu tadi ya, pada hash itu ada yang namanya kolisi. Nah, ibaratnya seperti ini. Ibaratkan saya bisa menemukan kolisi pada satu file, apalah, taruhlah di sini ya, file virus lah ibaratnya. Sehingga kalau file virus tersebut, dari situsnya tersebut yang ini, bla-bla-bla.x, ketika saya download di tempat lain ya, mungkin saya mencari crack dan sebagainya, nah tentunya saya tidak mendownload di situs resmi itu nantinya. Ketika saya cek hashnya itu sama. Dan berarti mungkin secara simpel saya yakin ya, karena hash sama berarti filenya tidak ada satu bit pun yang berubah. Tapi apakah itu benar-benar yakin itu tidak ada satu bit pun yang berubah? Nah, kalau saya karena sudah mengetahui tadi ada kolisi ya, saya tidak yakin itu. Nah, makanya ada lagi namanya fungsi MAC namanya di sini. Fungsi MAC ini mungkin rekan-rekan bisa cari sendiri nanti, banyak ya tipenya juga. Nah, di sini saya akan menyampaikan basicnya saja. Jadi basic MAC tersebut atau message authentication code adalah dia itu hash yang ada kuncinya. Jadi dengan istilah key hash namanya. Jadi simpelnya seperti ini. Jadi kita sebagai pengirim ya, taruhlah Alice dan ini Bob ya, seperti biasa ya. Alice ingin mengirim sebuah message dan tentunya ini message itu ingin di hash ya lebih idealnya karena tadi ya bersifat kompresi data juga. Tapi Alice itu ingin menyampaikan kepada si Bob dan Bob itu ingin yakin bahwa yang mengirim itu benar-benar Alice. Caranya bagaimana? Itulah gunanya kunci tadi. Jadi salah satunya adalah ini. Ini kalau di gambar ini mungkin menggunakan kunci simetris ya, menunjukkan kuncinya sama. Soalnya ada juga nanti yang namanya CMAC ya. CMAC itu berdasarkan algoritma gabungan hash dan kunci simetris ya. Simetris dash kalau tidak salah itu. Maksudnya di sini adalah si Alice akan melakukan enkripsi ya. Jadi raw message tadi itu, raw message akan dienkripsi menjadi hash. Nah, harusnya ini ada hash ya. Lalu hash tersebut digabungkan sehingga menghasilkan MAC namanya di sini. Nah, jadi ibaratnya di sini yang data dikirim itu adalah hash dan MAC. Di mana hash tersebut adalah plain text yang menggunakan fungsi hash biasa. Nah, yang message ini yang biru. Dan MAC itu adalah hash tadi digabungkan dengan kunci. Sehingga Alice mengirimkan kedua data ini. Nah, ketika data ini sampai kepada Bob, yang Bob lakukan adalah dia memisahkan message dan MAC-nya. Sehingga dia tidak perlu tahu plain text-nya ya, karena message tadi itu dalam bentuk hash. Nah, dia hanya perlu memisahkan hash dan MAC, lalu dia menggunakan hash tadi dengan kunci yang si Bob miliki. Karena kuncinya sama dengan kunci si Alice tadi ya, sama-sama K. Ketika si Bob ingin membuat MAC-nya sendiri menggunakan hash yang dikirim si Alice, jadi dia tinggal membandingkan MAC yang dihasilkan dengan MAC yang dikirim si Alice tadi. Nah, kalau dia sesuai, maka Bob benar-benar yakin ya bahwa yang mengirim di sini adalah Alice. Nah, simpelnya kalau tadi hash saja saya tidak yakin ya bahwa apakah yang saya download tadi itu benar-benar dari Symantec, karena saya mendownloadnya itu kan secara yang inginnya crack kan. Crack tentunya tidak bisa dilakukan di situs ofisialnya. Nah, tapi saya inginnya yakin bahwa file tersebut punya Symantec. Nah, kalau menggunakan MAC ini itu mungkin. Nah, ibaratnya walaupun saya simpelnya kalau Alice dan Bob ini benar-benar yakin bahwa mereka tidak akan mencurangi satu sama lain ya. Jadi hanya dengan tahu bahwa yang pengirim itu adalah benar-benar Alice, maka si Bob dia tidak akan ragu sama sekali bahwa data tersebut tidak berubah satu bit pun. Jadi ibaratnya di sini mendukung autentikasi juga. Selain dari integrity tadi ya, dari hash-nya tadi, message itu dalam bentuk hash. Nah, dia juga mendukung autentikasi di sini. Jadi dia tahu siapa pengirimnya. Ibaratnya kalau pesan ini diubah di sini ada hacker ya.
taruhlah Felix. Nah, Felix di sini berhasil curi data, jadi larinya tersebut ke Felix terlebih dahulu. Nah, tapi yang bisa dilakukan Felix adalah dia mengenkripsi dengan kunci yang ditebaknya saja. Sehingga ketika dia mengirim ke si Bob, walaupun hash-nya sama ya, hash-nya selalu sama, tapi MAC-nya ketika si Bob itu mengenkripsi, MAC-nya tersebut tidak sama dihasilkan dengan yang si Felix tadi, karena kuncinya berbeda. Sehingga Bob tidak yakin bahwa yang mengirim disebut adalah Alice tadi. Jadi ibaratnya sini ada penambahan layer lah ibaratnya, seperti itu kira-kira. Nah, mungkin nanti di Padlet akan saya tambahkan juga ya, silakan rekan-rekan cari juga itu nanti terkait beberapa metode MAC namanya nanti itu, Message Authentication Code. Nah, nantinya juga ya kalau kita bicara autentikasi, tadi itu sebenarnya hash juga bisa autentikasi. Kalau kita bicara MAC itu lebih lagi ya autentikasi dan juga dia integritas juga. Kalau hash tadi hanya integrity ya yang valid. Ada juga metode autentikasi yang namanya digital signature. Ya, mungkin minggu depan kita akan mendiskusikan hal tersebut. Di mana digital signature ini kita tidak perlu menyembunyikan pesan aslinya. Nah, ibaratnya ya kalau secara simpelnya kan kalau ada surat itu ditandatangani oleh Pak Kajur misalnya, Pak Rian. Maka kita yakin bahwa satu pun tulisan di surat tersebut tidak ada yang berubah. Karena kalau ada yang tidak sesuai, maka Pak Kajur tidak mungkin menandatangani file tersebut. Nah, kalau kita ibaratkan digital signature ya, apakah ketika misalkan ya rekan-rekan minta tanda tangan saya secara online, misalkan rekan-rekan mengirim PDF, lalu saya kasih tanda tangan di dalam PDF tersebut, saya embedkan. Apakah itu digital signature? Nah, itu pertanyaannya. Silakan rekan-rekan cari tahu sendiri sebelum kita diskusi besok ini. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, mungkin saya cukupkan kuliah kita secara sinkronus melalui Zoom kali ini ya. Kita lanjutkan saja diskusinya melalui Padlet jika masih ada yang ingin ditanyakan. Saya akhiri kuliah kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang ingin keluar silakan keluar. Mungkin saya akan stay 5 menit lagi ya jika masih ada yang ingin bertanya.